Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qailu fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wa ahidun la ilaha illallah rahmanur rahim. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam satu ayat di dalam Al-Baqarah ayat 163 ini, ayat yang saya bacakan tadi artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Keterangannya, satu, Tuhan itu hanyalah satu, tidak ada Tuhan selainnya Dia yang satu. Nomor dua, Tuhan yang Maha Satu itu bersifat Rahman dan bersifat Rahim, Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Tanda-tanda bukti adanya sifat Rahman Rahimnya ialah satu, ayatullah kejadiannya langit, ayatullah kejadiannya bumi, ayatullah munculnya malam, ayatullah munculnya siang, ayatullah berjalan perahu di atas lautan membawa barang-barang yang bermanfaat bagi manusia. 6, ayatullah turunnya air hujan seperti malam ini. 7, ayatullah hidupnya bumi setelah bumi mati. 8, ayatullah terjadinya angin. 9, ayatullah terjadinya awan yang bergerak antara langit dan bumi. Semuanya ada tanda-tanda Tuhan yang Maha Satu, Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Semuanya ayatullah teruntuk bagi orang yang berakal, bukan bagi orang yang tidak berakal. Itu semua ayatullah. Jadi intinya Allah menurunkan ayat ini diperuntukkan semuanya yang mengerti akan ayatullah ini, mensyukuri akan adanya ayatullah ini, untuk orang yang berakal, bukan untuk orang yang tidak berakal. Ini ayatnya ngomong gitu, bukan saya. Saya bacakan lagi satu artinya saja. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan beredarannya malam dan siang, dan perahu yang berjalan di atas lautan dengan membawa sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, dan sesuatu yang Allah menurunkan dari langit, yaitu air, maka Allah menghidupkan dengannya bumi setelah matinya dan berkembang biak di atasnya segala yang melata, dan bergerak angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semuanya itu sungguh merupakan ayat Allah, ditujukan kepada kaum yang berakal. Ada lagi, jadi berakal dan berakal. Kemudian, dan beberapa banyak tanda-tanda Allah di langit dan bumi yang mereka melaluinya, tapi mereka tidak berpaling. Artinya mereka mensyukuri apa yang diturunkan dari langit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dasar hukum dari ayat ini ialah satu, untuk orang yang berakal. Di dalam ayat itu kita karena punya akal, kita harus memeriksa apa yang baik, membedakan apa yang tidak baik, mengetahui apa yang benar dan tahu apa yang tidak benar. Barang siapa yang tahu kebenaran tapi tidak berbuat, maka sama saja dia tidak benar. Kali orang yang tahu kebenaran dan dia berbuat untuk kebenaran itu, itulah Allah paling senang, bahkan diangkat derajatnya di antara manusia-manusia itu. Sekali lagi, orang yang berakal.
Orang yang berakal ini tidak akan berbuat apa yang dibenci oleh Allah, apa yang dibenci oleh Rasulullah, apa yang dilarang oleh Allah, apa yang dilarang oleh Rasulullah. Itu orang yang berakal. Kalau orang tidak berakal, main santapai, babi dimakan, apapun dilakukan, mencuri dilakukan, merampok, membunuh, dan lain-lain, memfitnah, menghardik, menyakiti, itu termasuk orang yang tidak berakal. Ayat ini dasarnya. Jadi di surat Al-Baqarah tadi, Al-Baqarah, dan satu lagi ini surat Yusuf, yaitu dan berapa banyak tanda-tanda di langit dan di bumi yang mereka melaluinya, tapi mereka tidak berpaling. Tidak berpaling itu artinya dia menyadari. Berpaling itu kayak kalau kita sekarang buang muka, tidak punya muka soalnya. Jadi mukanya dibuang-buang, ada hujan, dia berpaling, oh tidak apa-apa, hujan ini menderita kita, banjir, longsor. Katanya, kenapa banjir? Curah hujan besar. Kenapa longsor? Curah hujan besar. Jadi curah hujan tidak salah. Bahwa hujan ini diturunkan oleh Allah untuk manusia yang berakal berpikir apa manfaat air hujan. Na'udzubillah. Sawahnya subur, tanamannya subur, tumbuh dari lahan yang kering menjadi subur, menghasilkan buat manusia yang menggunakan akalnya mengelola tanah itu menjadi kebun, menjadi sawah, menjadi ladang, dan lain-lainnya. Itulah manusia yang berakal. Tidak dia diusik dengan datangnya hujan, tidak dia diusik oleh panasnya matahari. Kalau tidak ada matahari, sampai mau terus cari matahari selain Ramayana, kira-kira. Tidak ada. Pengganti matahari hanya satu, hanya itu. Tidak ada lainnya. Terus ada matahari, Pak. Di mana? Di Surabaya ada 3, Pak, matahari. Di JP ada, di mana-mana ada. Bukan itu. Tapi itulah bahwasanya kita harus mensyukuri, mau panas, mau hujan, mau dingin, mau hangat, itu selalu ada manfaatnya di mata Allah untuk manusia yang berakal. Tidak kita buang waktu hanya untuk membuat sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, jadi disinilah penjelasan bahwa di dalam ayat-ayat ini selalu untuk manusia yang berakal, bukan untuk manusia yang tidak berakal. Agama itu bagi orang yang berakal. Orang gila tidak perlu beragama. Sholat, tidak sholat, tidak apa-apa, tidak puasa, tidak apa. Orang gila tidak berakal, tidak tahu. Tapi orang gila ini termasuk orang yang tidak kena corona. Orang gelandangan pun tidak kena penyakit corona. Kenapa? Gak mikir macam-macam. Pokoknya nak dipangan ya pangan, ya tak turu sakarepe dhewe. Ini kan mikir mangan opo meneh, turu nang ndi meneh. Itulah yang membuat stres. Coronane langganan, kos-kosan cari ya. Jadi begitu. Jadi ada orang ceramah waktu itu dia bilang begini, musim dingin corona tidak akan datang. Kurang dingin apa? Di Cina, Amerika, Perancis itu dingin sekali, di bawah 0. Ya wake korban. Yang panas negaranya Iran, kurang panas opo? Panas, kono ya wake sing kena. Terus yang mana? Orang yang bersih, makanannya sehat, itu tidak kena corona. Ya kena iwan. Tonggoku ya wake. Omahe full AC malah disian kena corona. Karena dia tidak menikmati hidup yang tenang. Pikirannya ya apa meniki AC rusak situ celuk tukang. Jadi serba berpikir bagaimana hidupnya. Berarti dia stres dengan keadaannya kena corona. Yang enak ya jadi gelandangan wong gendeng iku mau, tapi ojo jadi wong gendeng sampai gelandangan. Maksudnya itu janganlah terlalu terbebani dengan pikiran yang masih belum. Ada pepatah mengatakan hari ini adalah hari yang kemarin kita takuti. Ternyata hari ini kini gak lapo-lapo. Dulu ada orang datang ke tempat saya waktu mulai krisis moneter tahun 97. Suami istri, anaknya 1, anaknya kelas 4 SD. Istrinya itu kalau lihat profilnya masih muda, di bawah 30 tahun, kerja di bank. Tapi karena susah mikir, suaminya kena PHK zaman tahun dulu itu, tahun 97 kena PHK dari bank. Istrinya berpikir sudah tidak tenang.
Dia yang bekerja sendiri, suaminya belum dapat penghasilan, punya anak satu, mulai sekolah, sampai yang ketemu saya itu sudah kelas 4 SD. Jadi saya bilang, ternyata sampean Bu cuman berpikir stres dari anak sampean mulai kecil sampai kelas 4. Terus sampean apa enggak pernah makan? Apa pernah tidak makan? Ya enggak. Apa pernah tidak bisa tidur? Ya enggak. Terus kenapa hari ini sampean masih takut untuk yang besok? Besok itu urusan besok, kita lakukan hari ini, besok ya cek apa-apa, gak mati kan. Nah, ini penyebab stres yang ditakuti, bagaimana hari besok. Kalau kita katakan hari ini adalah yang kemarin kita takuti, kita stres, menea opo. Itu selalu. Nah, itulah mudahnya penyakit stres ini. Kayak orang gila itu tidak pernah stres. Orang gelandangan juga tidak pernah stres. Dia cukup bersyukur apa yang ada. Intinya itu, bukan dulu jadi gelandangan sama orang gila ya, tapi bersyukur aja dia bisa makan. Kadang-kadang mengais sampah pun tidak sakit ya, gak kena tifus. Mantuku cek mangan gak karu-karuan kok kena tifus bila ini. Padahal tukune online, wis Gojek, GoFood terus segala macam ya, kena tifus. Karena itu tadi. Nah, inilah yang dalam hal ini garis besarnya adalah Allah menciptakan semua isi dunia ini bagi orang yang berakal. Demikian penjelasan yang sedikit ini. Tadi pagi saya bongkar-bongkar buku. Ternyata ada buku tipis ini dari mursyid kita Syekh Mutarollah Al-Mujtaba. Judulnya cuman singkat, Ayatullah. Tipis bukunya. Sekian lama saya bongkar, buku tipis, saya nak tipis-tipis gak suwi-suwi. Lek tebel iku sampai menisuk jelas noni. Jadi ini inti yang daripada Ayatullah, kita hidup di dalam ciptaan Ayatullah yang ada. Demikian sedikit penjelasan saya. Kita lanjutkan dengan kausaran. Mudah-mudahan malam ini kita yang hadir dibarokai, dikabulkan doa kita semuanya.